untuk letakin jelly, kemudian ada klem, kemudian ya klem, ya ini bebas klemnya mau chirurgis ataupun yang anatomis. Ini yang disediakan adalah chirurgis, ya. Ngerti kan chirurgis yang ada ininya giginya di depan, kemudian pinset anatomis satu untuk memasukkan, ya. Kemudian alatnya yang lain kita butuh yang namanya jelas NGT, ya. NGT nasogastric tube ini berbagai macam model nanti kamu ketemu. Ada yang tidak pakai penutup, contohnya ini tidak pakai penutup, ya. Ini ada nomornya, ya. Semakin kecil nomornya, semakin kecil ukuran dari selangnya, ya. Ini biasanya dewasa pakainya 16, ya. Ada 18 juga, mungkin untuk bilas lambung bisa 18 biar cepat masuk cairannya. Kemudian ini ya yang untuk bayi gitu ya, ini ada yang nomornya kecil ya, ini 5 nomornya. Ini yang ini pakai penutup ya, jadi nggak perlu pakai sepet untuk butuh sepet untuk nutupin ini, sudah langsung bisa ditutup. Sebenarnya yang dewasa juga ada yang model seperti itu. Kemudian ada juga yang model pakai klem penutupnya kayak infus ya, diklem, modelnya diklem begitu. Jadi ininya nggak ditutup tapi dia menguncinya pakai klem. Jadi nanti ketemu macam-macam di ruangan ya, jangan gaptek. Ketika kamu ketemu kayak gini berarti kamu butuh sepet 10 cc untuk nutup, ya, untuk menutup ujungnya ketika ditinggalkan ke pasien. Jadi ketika ditinggalkan pasien nggak boleh di dalam keadaan terbuka, ya. Kemudian ada kom ya, berisi cairan, ya. Ini kom ini untuk air, untuk mengecek apakah nanti ini isi cairan, ya. Air bersih nggak apa-apa ya gitu, yang penting airnya bersih bukan terkontaminasi ya. Nah ini kemudian untuk mengecek apakah nanti lambung sudah masuk ke dalam apakah NGT sudah masuk ke dalam lambung atau tidak. Kemudian kita butuh spet ya, spetnya 10 cc ya, untuk mengecek juga, untuk mengunci juga. Atau kalau yang besar ini sebagai corong kalau kita akan memberikan nutrisi ya. Kalau misalnya di ruangan nggak ada, kita mainnya pakai ini, permainan selangnya dimasukkan ke gelas, gelasnya dinaikkan, semakin tinggi semakin turun airnya lebih cepat begitu ya. Itu fleksibel karena kadang di ruangan nggak mesti sedia sepet yang ukuran 50 cc. Kalau ada ya ini gunakan corong, ininya dilepas sebagai corong. Kemudian jelly plester dengan gunting plester. Gunting plester dia tidak steril, maka di luar, nggak boleh masuk ke sini ya. Kemudian lidi waten itu untuk membersihkan, mana tadi lidi watennya? Kayaknya sudah ada, tapi nggak ada. Satu ya. Lidi waten untuk membersihkan lubang hidung ya, yang mau dipasang. Kita sediakan 2 untuk kalau misalnya antivirasi lubang kanan kirinya kotor. Kemudian bengkok, perlak pengalas, sarung tangan bersih dan steril. Bersih saat untuk membersihkan dan sebagainya, steril saat untuk ini. Kalau yang ini gelas sama ini kalau kita mau pakai apa? Memberikan nutrisi, maka nutrisinya disiapkan, kemudian air hangat pun disiapkan yang putih gitu ya, air putih gitu ya. Kemudian kalau ini untuk bilas lambung. Biasanya untuk bilas lambung sedianya yang 1000 ml ya, yang gede. Ya, terus ini dipotong, jangan begini, nanti susah gitu ya. Satu lagi stetoskop, ini juga digunakan untuk mengecek apakah NGT sudah masuk ke lambung atau tidak, karena nanti ada 3 cara teknik untuk melakukan pengecekan. Kemudian perlak pengawas ya. Ya, untuk langkah-langkahnya sama. Yang pertama, prainteraksi, lakukan semuanya ya. Kamu pastikan pasiennya benar mau dipasang NGT, namanya siapa dan sebagainya, itu benar-benar program terapinya kamu pastikan dengan baik dan benar. Jangan sampai salah Pak pasien gitu ya. Kemudian sudah siapin alat lengkap, sudah cuci tangan, sudah dekatin, sudah kontrak waktu sebelumnya ke pasien. Kemudian yang kedua, tahap orientasi. Ketemu pasien, salam, memperkenalkan diri. Nama saya siapa, lagi berdinas apa, bertugas dari
gitu ya. Kalau misalnya dengan praktikan ya dari katakan dengan mahasiswa dari mana gitu ya. Jadi biar pasiennya tahu. Setelah itu atur posisi pasien ya. Kalau tidak ada kontraindikasi, pasien boleh semivolar atau volar. Salah satu kontraindikasinya kalau ada fraktur cervicalis. Ada apa? Fraktur cervicalis atau fraktur basikrani. Apa? Fraktur basikrani. Contoh fraktur basikrani itu adalah tanda dan gejalanya itu satu, ada rhinore otore. Jadi keluar darah dari hidung. Rhinore keluar darah dari hidung, otore keluar darah dari telinga. Kemudian ada rakun eyes. Jadi kayak mata panda menghitam, sini jejas menghitam kedua matanya begitu. Itu biasanya pasien dengan KLL ya, kecelakaan, kepalanya banting gitu kan. Nah itu. Jadi itu tidak boleh dilakukan kamu semivolar ataupun volar ya. Tapi kalau tidak ada kontraindikasi boleh pasiennya kita semivolarkan. Nah setelah kita semivolarkan ya, misalnya beginilah. Setelah mengatur posisi, jangan lupa gitu ya, tadi sudah menjelaskan prosedur tujuannya untuk apa gitu ya. Apakah tadi untuk memberikan nutrisi atau untuk pemeriksaan diagnostik karena mau mengambil cairan lambung, mau sebagai spesimen gitu ya, atau untuk persiapan operasi gitu kan. Kadang pasien-pasien yang tidak cukup puasa, kadang ada dokter yang meminta untuk dipasang NGT juga ada gitu ya. Atau pasien-pasien yang tidak mampu untuk makan melalui oral, misalnya stomatitis hebat atau dia fraktur mandibula gitu kan, dia kan nggak bisa mengunyah, mau tidak mau dia harus dipasang NGT. Jadi kita jelaskan tujuannya untuk apa, prosedurnya bagaimana, akan dimasukkan lewat hidung, nanti masuk sampai lambung gitu ya. Setelah dijelaskan, jangan lupa tanya ke siapan pasien. Kalau sudah atau posisi, jangan lupa jaga privasi, karena sekarang zamannya zaman HP ya. Nanti pas yang disut adalah sesuatu yang tidak pas gitu, dikira mau praktek begitu ya. Setelah sudah kita atau posisi pasien sudah, privasi sudah, kita pasang pengalas. Sisi ya Pak, saya pasang sini atau Bu, terserah kamu ya, pasiennya namanya Pak. Kemudian pasiennya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan kalian bekerja. Kemudian ini didekatkan, boleh berdiri biar kelihatan ya. Kamu buka dulu semuanya, yang on kamu buka ya. Siapkan plester juga, paling tidak 2. Plesternya berapa? 2. Yang satu agak lebih panjang daripada yang satunya ya. Yang satu nanti untuk bikin wing di hidung, yang satu untuk di pipi. Dan 2. Kemudian kamu persiapkan, ini juga kamu lepas ya. Kesini boleh ya, enggak ya. Ini steril, kalau mau dimasukkan sini jangan sampai kamu pegang ya. Kemudian ini juga dibuka ya, dibuka. Kemudian kamu kasih jeli juga nggak boleh nyentuh karena sini adalah area steril. Kamu jatuhkan aja seperti ini. Nah ya sudah. Kemudian kamu buka ininya, NGT-nya. Tadi pakai yang nomor berapa? 16. Ya, kita buka. Ini ada tempatnya biasanya untuk membukanya. Kita lihat. Biasanya samping itu ada untuk open gitu ya. Nah, di sini jangan dikeluarkan biar dalamnya masih tetap steril. Ya. Langkah yang pertama, kita memakai sarung tangan on dulu ya. Semua sudah beres gitu ya. Kita pakai sarung tangan yang on dulu untuk membersihkan apa tadi? Lubang hidung pasien ya. Kita tanyakan dulu, Pak, nanti mau dipasang sebelah mana, kanan atau kiri gitu. Misalnya mau ini, kita boleh ada polip atau enggak.
polipnya di mana. Kalau ada polip di kanan, maka pasangnya sebelah kiri dan sebaliknya. Kalau tidak ada polip sama sekali, pasien boleh suruh milih mau mana. Kalau enggak, kita rasakan alirannya mana yang lebih ini lancar gitu. Biasanya kan kadang ada yang suka hidungnya tersumbat gitu ya. Nah, itu kita rasakan yang mana, itu boleh. Nah, setelah itu kita bersihkan dulu. Pasiennya misalnya mengatakan sebelah kanan aja atau kiri, saya nggak tahu nih, hidungnya kecil banget, bisa masuk nggak NGT-nya. Nah, kita bersihkan lidi watanya, masuk pakai air ini aja nggak apa-apa ya untuk membersihkannya. Permisi nih Pak, saya bersihkan dulu ya. Kita bersihkan. Nah, satu ini untuk satu lubang hidung ya. Kalau kita mau bersihkan fokus ke yang area mau dipasang aja boleh, dengan catatan hidung yang sebelahnya memang bersih. Tapi kalau kotor dua-duanya kita bersihkan semuanya ya. Nih satu, nanti kamu ambil lagi satu untuk bersihkan hidung yang satunya. Ini saya contohkan satu. Setelah selesai kita boleh ganti sarung tangan dengan steril ya. Ini misalnya saya sudah menggantikannya. Hati-hati ketika mengambil, kita masukkan aja tangannya begini ya. Nih, kan steril, ketemu steril nggak masalah gitu ya. Nah, setelah itu kita gulung. Nih, biasanya mahasiswa itu suka repot dengan menggulung ini. Kalau saya lebih memudahkan begini. Karena apa? Ketika kita akan memperpanjang selang yang akan kita masukkan, tinggal bukanya begini enak. Ada yang suka buka begini. Ini kadang suka kerepotan. Ini juga boleh sebenarnya, kalau yang penting kamu megangnya kenceng gitu ya, kemudian nanti kayak gini, itu boleh. Tapi kalau saya lebih suka yang seperti ini ya. Jadi silakan, yang penting tadi ini nggak boleh nyentuh jilbab, nyentuh baju, nyentuh pasien dan sebagainya. Ini tetap kita pertahankan steril. Langkah yang pertama, kita harus mengukur sepanjang mana sih selang ini mau dimasukkan gitu ya. Nah, setelah diambil kita ukur dulu. Cara mengukurnya ini dari ujung hidung sampai bawah telinga pasien, kemudian dari bawah telinga pasien ke prosesus sipoideus. Apa? Prosesus sipoideus. Itu bagian bawah dari sternum, epigastrik lah, agak ke atas. Ya, jadi bawah persis dari sternum. Jadi kita sebelum masang perlak kita sudah tahu pasiennya ancer-ancer epigastriknya sebelah mana. Ya, jadi kita bisa ini. Yang pertama kita ukur, boleh kayak gini boleh. Ya, yang penting ini nggak boleh nempel begini. Nah, ini salah. Ya, jadi gini aja. Ini terus segini. Oh, segini. Pegang. Ya, nanti habis itu kamu dari sini tarik ke prosesus sipoideus. Ini juga hati-hati, jangan menyentuh perlak. Kalau menyentuh perlak ya on lagi. Ya, jadi ini hati-hati, kemudian sekitar sekian. Prosesus sipoideus di sini. Nah, setelah kita tahu di sini ya, ini kebetulan ada ukurannya 55, tetapi kan kita harus mengunci biar ini tidak ada udara ketika kita masukkan. Maka gunakan klem untuk satu mengunci, yang kedua memberi tanda. Barangkali nanti di ruangan itu ada yang tidak ada nomornya gitu ya, jadi batasnya kita tahu. Nah, kita klem aja seperti ini. Klemnya kan steril, boleh dipegang jadi satu dengan ini. Nah, udah gini ya. Ini kan sudah tahu batasnya, kemudian sudah ini tinggal kita kasih jelly. Cara mengasihkan jelly itu kita oleskan ya, dioleskan begini ya. Jadi ini bukan kamu lakukan begini, kalau begini ya hilang. Ada jelinya. Padahal fungsi jeli untuk sebagai pelumas, untuk memudahkan kita masukkan alat masuk ke hidung pasien ke arah ini. Jadi kita oleskan saja kurang lebih 10-15. Jadi benar-benar jelinya ada di selang ini ya. Ini kemudian tinggal dibuang ke sini. Nah, sebelum kita memasukkan, kita minta pasien untuk menengadah atau fleksi kepalanya, ya kan? Fleksi, memfleksikan atau menengadah. Nah, tadi kita punya pinset. Nah, pinset ini boleh kita gunakan untuk memasukkan gini, atau boleh dengan tangan langsung. Jadi bebas ya. Yang ini yang penting kamu pegangannya yang benar. Jadi nanti nggak
susah. Baik Bapak, saya akan masukkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap. Misalnya pasiennya kok masih takut atau apa, suruh rileks dulu. Tarik nafas, buang lewat mulut gitu nggih. Oke Pak, sudah siap. Bismillah nggih. Kepalanya pasien suruh menengadah dulu. Ketika menengadah itu otomatis biasanya mulut membuka. Sehingga kita bisa memperkirakan ini sudah masuk ujung ke pangkal tenggorokan. Ya enggak? Salah satu cirinya juga pasien itu sudah mulai mungkok-mungkok, itu sudah sampai ujung tenggorokan. Ketika sudah sampai situ, pasien suruh kembali posisinya. Pak merunduk kembali, lurus kepalanya, bantu telan. Nah, ketika membantu telan, otomatis kan ini kan ada dua ya. Ada saluran pencernaan, ada saluran pernafasan. Ketika pasiennya membantu menelan, otomatis saluran pernafasan akan tertutup oleh apa? Epiglotis, sehingga kemungkinan ini masuk ke sistem pernafasan tidak akan terjadi. Kalau misalnya kok sampai kita lupa nggak memberikan instruksi pasien suruh menelan, ini masuk ke dalam pernafasan, cirinya pasiennya biasanya langsung gelagapan, sesek nafas atau membiru wajahnya, pucet gitu ya. Itu jangan kamu cabut, tapi kamu tarik sedikit ya, untuk mengeluarkan ini dari saluran itu. Nanti Pak telan, nah kita masukkan lagi pasiennya suruh telan, gitu ya, bisa ya. Nah tadi fleksi dulu ya, permisi Pak, kita Mas difleksikan dulu. Nah ya, ini bisa apa enggak nih? Masalahnya kecil banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan nggih. Nah setelah kita masukkan, kira-kira tadi sudah masuk ke pangkal tenggorokan ya, pasiennya tadi salah satu indikasinya agak kepengen muntah gitu ya, atau misalnya kita bisa melihat dari sana, pasiennya suruh merunduk. Lurus Pak, nggih, bantu telan. Oke, terus telan nggih. Bagus, terus bantu telan. Ya, biar cepat masuk nih Pak. Telan terus. Nah, ini kita instruksikan sampai ini akan selesai sampai mana? Batas yang akan kita masukkan tadi yang sudah kita ukur. Ya, terus bagus Pak, telan sebentar lagi nggih. Iya. Terus dibantu telan, nggih. Boleh pakai ini langsung juga boleh. Ya, jadi bebas terserah teman-teman. Yang penting kan tadi sarung tangan kita adalah steril. Ini Pak pinter, terus sebentar lagi. Nah ketika sudah mau menyampai sini, klem harus dipindah. Ini ditekuk dulu, kemudian kamu pindah biar nggak ada udara yang masuk. Pindah yang dekat dengan ini saja. Nah sini dekat dengan lubangnya. Nah kemudian kita masukkan tadi sampai panjang nih ya Pak, bagus. Nih sebentar lagi selesai. Nah misalnya ini sudah sampai batas yang sudah ini ya. Nah baru kita lakukan cek. Jangan langsung kita fiksasi ya. Kita cek dulu. Cara mengeceknya ini mau dipakai lagi, masukkan sini, adalah yang pertama dengan mengecek menggunakan kom tadi berisi air ya. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Baru klemnya dibuka. Kemudian kita lihat, kalau ada gelembung berarti dia masuk pernafasan. Tapi kalau tidak ada gelembung berarti dia masuk ke lambung. Nah setelah sudah nggak ada gelembung, kamu klem lagi baru diangkat. Begitu ya. Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan memasukkan udara. Nah ini udah aman di sini dulu ya. Nah kemudian kita siapkan stetoskop. Kemudian udara tadi kita siapkan di sepet yang 10 cc, paling tidak 10 ya. Kita sambungkan. Cara menyambungkan, pegangnya siringnya, jangan ini. Kalau kayak gini nanti kedorong ya, nanti udaranya nggak masuk 10. Nah kita masukkan sini. Nah pegang sininya, kemudian kita sambungkan ya. Nah baru klemnya dibuka. Ini sudah aman, tidak terbuka ya, sudah aman. Kemudian ini taruh sini dulu karena masih di instrumen, karena masih mau dipakai. Kemudian kita pasang stetoskop. Nah stetoskop ini letakkan persis di atas lambung pasien ya. Kemudian kamu masukkan udaranya 1 kali hentakan, jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan ya kita nggak akan mendengarkan udara itu masuk ya. Jadi langsung gini ya, kamu dengarkan persis di atas lambung, terus gini pasti akan terdengar bus gitu, ada udara masuk sana. Ketika sudah berarti ini udah benar masuk lambung ya. Kemudian kita tarik lagi
ya, jangan kamu biarkan udara di situ. Nanti kita ada udara sedikit aja, kadang melilit kan, ya enggak, bulat-bulat di usus. Nah, kita ambil lagi, kita lepas dulu, kemudian kita buang udaranya. Nah, caranya begini aja, biar memudahkan kalian, mainnya ditekuk aja. Jadi nggak perlu pakai klem-klem lagi, nggak apa-apa. Nah, daripada ngeklem lagi, ini lagi tekuk aja. Nah, ini udah dibuang. Kemudian cara yang ketiga adalah aspirasi isi lambung. Ini udah kosong, kita sambungkan lagi. Kemudian kita tinggal menarik isi cairan lambung. Kita perhatikan aja sampai sini nih, ya. Ketika udah kelihatan ada cairan gitu ya, cairan misalnya dia nggak makan sama sekali kan, asam lambung tuh warnanya agak coklat kekuningan gitu. Kalau udah kelihatan ya sudah, nggak harus diambil, nggak harus sampai sini ya. Ini nanti bisa menstimulasi orang-orang yang mudah terstimulan. Lihat kayak gitu langsung mukok-mukok gitu. Pasiennya bisa, kamu juga bisa gitu sebagai perawat. Jadi cukup kalau udah terlihat di sini, udah kita dorong lagi. Sudah ya, begitu ya. Jadi kecuali memang ada perintah untuk pemeriksaan spesimen cairan lambung, maka kamu mau nggak mau harus ngambil ya. Ambil berapa cc, misalnya dia butuhnya 3 cc, kita ambil 3 cc. Nanti kita lepas, kita ambil sepet lagi yang baru untuk kunci dorong gitu. Didorong kan nggak mungkin ditaruh di sini cairan lambung yang terlihat, begitu ya. Itu kalau misalnya ada pemeriksaan. Kalau tidak ada cukup itu. Kalau sudah dipastikan dengan 3 cara sudah masuk ke lambung, baru kita fiksasi. Tadi ada 2 fiksasinya ya. Yang pertama di bawah hidung sini ya. Oh iya, harusnya satu lagi ya, kita ada tisu ya. Kalau misalnya ada tisu seperti kayak gini kan perlu kita bersihkan pakai tisu ya. Nah, jadi harusnya ada tisu ya. Tisu untuk membersihkan kalau ada jeli yang tersisa di lubang hidung pasien itu dibersihkan ya, pakai tisu. Itu tisunya nggak ada, kemarin ada, sekarang ada. Yang satu lagi adalah di pipi. Pak, mau ditempel di pipi kanan atau kiri? Misalnya di sini ya. Jadi sudah seperti ini. Baru ini Pak, ini jangan sampai dilepas ya. Ini sudah nanti untuk memberikan nutrisi, untuk memberikan obat dan sebagainya, itu bisa dengan ini gitu ya. Kalau sudah selesai, kita rapikan, kita tanyakan pasien posisinya mau seperti ini atau tidak. Barangkali dia mau kembali lagi, tadi kan semipolar kan ya. Nah, kita kembalikan lagi, misalnya pasien mau seperti biasa Bu. Nah, udah kembalikan. Ini saya belum tak ambil ya, karena mau contoh untuk pemberian bilas lambung. Nah, kalau bilas lambung ini kita butuh tadi NaCl ya, yang kapasitasnya banyak ya, sediaannya paling nggak 1 liter. Ini terus kamu potong ya untuk memudahkan mengambil. Terus kita gunakan sepet yang 50 cc. Sama satu kita siapkan ember untuk menampung. Misalnya pasiennya contohnya keracunan atau sengaja ingin budir tapi tidak wassalam gitu loh ya, ketertolong gitu kan. Nah, itu kan harus dikeluarkan, jangan sampai terserap oleh tubuh, masuk ke peredaran darah, itu bahaya. Jadi ini potong saja, kemudian kita ambil. Kalau lewat sini kan kelamaan, nanti ngambilnya keburu racun-racunnya, zat kimianya terserap. Jadi ini potong, kemudian kita tarik segini 50 ya. Kemudian kita lepas, kita sambungkan sini. Kita udah sedia 1 ember ya. Kemudian kita dorong. Nah, kemudian kita tarik sedikit, kemudian kita buka, lepaskan, tampung di ini. Lakukan sampai benar-benar cairan yang keluar kok bersih. Kan misalnya dia pakai peptisida gitu ya, minum peptisida apa-apalah. Ya, obat nyamuk apa obat baygon apa-apa kan warnanya pasti nggak putih gitu kan. Agak kuning, apa biru, apa coklat, apa-apa gitu ya. Ini pastikan. Ini kita bersihkannya sampai benar-benar cairan yang keluar itu jernih kayak cairan kayak gini. Normal salin begitu ya. Gitu. Kalau misalnya Bu pakai air hangat boleh nggak? Kalau memang dari dokternya pakai air hangat ya kita lakukan dengan air hangat, atau dengan air dingin bisa nggak? Kalau terjadi perdarahan biasanya kadang pakai air dingin gitu, nggak mesti gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, atau jadi perdarahan juga sama, kita bilas gitu ya, ambil lagi, kita dorong, terus sedikit kita tarik biar ada aliran, terus kita tampung. Lakukan sampai ini. Itu untuk yang bilas lambung, gampang ya. Nanti kalau udah selesai itu biasanya nggak langsung dicopot untuk memantau. Ini biasanya ada
dipasang di sini untuk lihat aliran dia keluarannya masih, kalau perdarahan masih keluar darah atau tidak gitu ya. Biasanya pasiennya puasa. Jadi nutrisinya lewat parenteral pakai infus gitu ya. Itu untuk bilas lambung. Kalau nutrisi kalian sudah pernah kan ya. Yang pertama adalah apa? Kita siapkan air hangat, kemudian nutrisinya ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk corongnya gitu ya. Ini sama. Permainannya adalah tekuk di sini. Kalau saya untuk memudahkan ini air buka. Kalau masih tinggal sedikit langsung tekuk gitu. Semakin tinggi semakin cepat alirannya ke dalam. Ya, itu juga harus komunikasi, ibu minum dulu ya, ini air hangat dulu gitu. Terus itu kasih nutrisi. Kemudian kasih air putih lagi, kalau ada obat cairkan, masukkan juga sini. Ini setelah selesai memberikan nutrisi jangan lupa pastikan dibilas dengan bersih. Ya, makanya kalau nutrisi itu jangan langsung pemberian itu misalnya dia dapat 300, kamu langsung berikan 300 cc. Boleh dibagi menjadi 2. Kamu bikin 150 cc dulu, nanti jam berapa kamu bikin lagi gitu. Ya, jadi jangan satu. Biasanya suka cepet kembung. Nanti udah kembung duluan sama air hangat sama ini obatnya belum masuk gitu. Ya, belum dibilas sudah kembung. Nah, ini nanti apa? Susu kan mudah basi. Nanti akhirnya apa? Tumbuh bakteri, masuk ke pencernaan, pasiennya diare. Akhirnya selesai masalah nutrisi tapi jadi timbul masalah gangguan pencernaan, diare. Begitu ya. Jadi itu pastikan begitu. Selesai. Ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami cara memasangnya? Ya. Yang pertama apa tadi? Prainteraksi orientasi